Oke, jadi ini adalah soal tes tahun lalu yang akan kita bahas. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk belajar UTS tahun ini ya. Nah, ini soal pertama, ada sebuah sistem. Sistemnya dia paralel ya. Nah, di sini ada XT, lalu ada H1 dan H2, dan ada YT. Yang pertama adalah diminta gambarkan sinyal XT. Oke, kita coba gambar. Sini aja, yang A. Nampak ya, gambarkan sinyal XT. Nah, XT itu nilainya adalah 2 dan 0. Oke, kita bikin dulu. Skalanya itu lihat T-nya mulai dari 0 sampai 2. Berarti kita bikin di sini, ini 0, ini 1, ini 2. Dia bernilai 2 dan bernilai 0. Berarti di sini 2 dan ini 0. Ini adalah XT-nya, sumbu yang horizontal di sini, dia adalah T-nya. Dia bernilai 2 untuk T di antara 0 sampai 2. Berarti sampai sini aja. Ups. Nah, dia bernilai 0 untuk nilai T lainnya. Berarti ini gambar sinyal XT-nya. Lanjut, kita yang B. B itu adalah gambarkan sinyal H1. Nah, di H1 kita punya UT-1 dikurang UT-3. Oke, kita bikin dulu. Nah, ini sinyal UT tingginya 1 ya. Di situ lalu ada 1, 2, 3. Oke, dia UT-1. UT-1 berarti kan mulainya dari sini ya. Sini. Ini adalah UT-1. Mulainya dari sini. Lalu dikurangi UT-3. UT-3 dari mana? Berarti UT-3 kan sampai sini ya. Nah, karena itu berarti kita ambil seperti ini. Gitu ya. Jadi UT-1 kan kayak gini. UT-1 nih yang warna biru misalnya. Ini UT-1. Terus dia kan sampai tak terhingga. Lalu UT-3. UT-3 berarti mulainya dari 3 kan sampai tak terhingga. Nah, karena dikurangi UT-1 dikurang UT-3, jadi ambil yang tidak beririsan. Berarti yang mana yang tidak beririsan? Yang ini. Gitu ya. Berarti hasil gambarnya seperti apa? Hasil gambarnya kayak gini berarti. Ups. Hasil gambarnya kayak gini. Nah, gitu ya. Oke, next. Yang C, berarti ya, kita bikin yang C, itu gambarkan sinyal H2. Sama aja, berarti dia mulainya dari UT-2. Ini, ya, ini H2T. Ini H1T. Berarti ini 1, 0, 1, 2, 3. Nah, mulainya UT-2, berarti mulainya dari 2. Terus ke kanan kan sampai mana? Sampai UT-4. Ya, karena saling mengurangi. Nah, sekarang yang ke D. D itu adalah gambarkan respon impuls total. Nah, HT di sini, dia kan bentuknya adalah, kalau kita lihat di gambar, dia bentuknya paralel ya. Jadi kalau misalnya paralel, dia itu HT-nya sama dengan H1T ditambah H2T gitu. Kalau seri gimana? Kalau seri berarti nanti dia dilakukan eh, ini ya, apa namanya? Konvolusi ya dia. Kalau misalnya seri ya, kalau seri berarti H1T, H2T. Tuh, nah karena di soal ini adalah paralel, maka kita lakukan dia penjumlahan. Berarti HT sama dengan U T-1 dikurangi U T-3 ditambah U T-2 dikurang U T-4. Sampai sini aja cukup.
Tuh, lalu tinggal kita gambar. Kayak gimana gambarnya? Kita lihat. Skalanya mulai dari berapa nih? Skalanya mulai dari 0 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ya, karena H1 sampai 3, H2 sampai 4. Terus gambarnya di mana? Nah, kita lihat nih. Dari 0 sampai 1, di H1 ada nilainya? Nggak ada. Di H2 juga nggak ada. Berarti di sini kosong. Ya. Terus dari 1 sampai 2 di H1 ada, tingginya 1, di H2 nggak ada. Berarti naik nih tingginya 1. Gitu ya. Nah, dari 2 sampai 3 di H1 ada kan? Dia 1 ya ketinggiannya. Nah, di H2 dari 2 sampai 3 juga ada 1 juga. Kita jumlahin aja. 1 di H1, 1 di H2. Berarti jadi 2. Nah, berarti jadi 2. Di antara 2 sama 3, itu nilai HT-nya adalah 2. Ini kan 1. Ini 2. Lanjut lagi. Dari 3 ke 4. Nah, ini kan 4 ya. Dari 3 ke 4 kan nggak ada ya nilainya di H1. Nah, di H2 ada nih. Di H2 nilainya 1. Berarti dari 2 kita turun ke 1. Lalu dari 4 ke 5 ada nggak? Di sini udah nggak ada, di sini juga udah nggak ada. Berarti langsung turun aja. Nanti kayak gini gambar si HT. Oke? Nah, sekarang yang E. Yang E itu diminta tentukan daya sinyal. Nah, rumusnya adalah P sama dengan limit T menuju T hingga 1/T min T per 2 T per 2 X kuadrat T dt. Kan gitu ya. Nah, berarti lim T menuju T hingga 1/T. Nah, karena kan gak ada periodenya ya, jadi dilihat nih rentangnya dari 0 sampai 2. Ya udah masukin aja. Berarti dari 0 sampai 2, dia nilainya adalah 2 kan? Berarti 2 dikuadratkan dt. Sama dengan lim T menuju T hingga 1/T 0 sampai 2, 4 dt. Berarti sama dengan limit T menuju T hingga 1/T 8 ya sama dengan 0 gitu. Karena T-nya menuju T hingga, berarti dayanya 0. Oke, terakhir yang F itu tentukan energi. Energi rumusnya adalah min T hingga sampai T hingga X kuadrat T dt. Berarti tadi mulai dari 0 sampai 2 kan di soal ya, dia rentangnya 0 sampai 2. Berarti kita langsung masukin X kuadrat, tadi nilainya 2 dikuadratkan dt. Berarti ini hasilnya adalah 4 dt. 0 sampai 2. Berarti hasilnya adalah 8 Joule. Gitu ya. Oke, nomor 1 selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini nomor 2-nya. Nah, ini mudah ya. Harusnya kita kan sudah pernah kuis ya tentang ini. Coba kita lihat, gambarkan realisasi sistem dengan menggunakan integrator. Berarti ada integrator di dalamnya. Oke, kita coba. Jadi kita mulai dari XT dulu nih. Ini ada XT. Nah, XT dia sendirian ya, nggak ada temennya ya, nggak ada siapa-siapa kan di sini XT. Hanya ada XT, nggak ada turunan XT atau tidak ada pengali di dalamnya. Berarti dari XT dia langsung masuk ke header. Oke. Nah, habis itu di bagian YT sebelah kanan dia ada apa? Dia ada turunan kedua, ada turunan pertama, dan ada nilai YT. Oke, kalau kayak gitu kita mulai dari yang turunan kedua dulu. Nah, di sini ada turunan kedua, D kuadrat, DT kuadrat, YT. Turunan kedua YT itu kalau diintegralkan 1 kali, maka hasilnya adalah turunan pertama. Turunan pertama, kalau diintegralkan 1 kali lagi, maka hasilnya adalah YT. Nah, seperti itu. Kita lihat di D kuadrat, di sini dia nggak ada nilainya kan, D kuadrat. Berarti dari sini eh, dibiarkan saja. Lalu di
D per DT turunan pertama, dia ada multiplier, ada pengali sebesar 4. Berarti kita masukin sini 4. Masuk ke header. Oke, lalu di YT juga ada pengali ya, yaitu 3. Nah, di sini YT-nya. Ini 3. Masuk ke header. Oke. Nah, biasanya kalau dibikin seperti ini, nah kita bikin dulu seperti ini. Lalu kita ubah dulu nih persamaannya. Sorry ya, kelewat. Jadi kita bikin yang turunan tertinggi itu sebelah kiri, turunan tertinggi sama dengan, berarti sisanya yang dari persamaan di soal itu di ke sebelah kanan nih. Berarti ada min 4 D per DT. YT min 3 YT plus XT ya, karena XT udah di ruas kanan. Berarti di sini ada min 4 dan ini min 3. Gitu ya. Sekarang yang B diminta tentukan solusi homogen. Y homogen. Nah, berarti kalau Y homogen itu, tadi kita balik lagi ke persamaan awal. Persamaan awal itu ditambah 4D per DT YT ditambah 3 YT sama dengan XT. Kan ya? Nah, kalau homogen berarti kita misalkan XT ini sama dengan 0. Ya, berarti kita buat dia sama dengan 0, berarti D kuadrat per DT kuadrat YT tambah 4 D per DT YT tambah 3 YT sama dengan 0. Oke, kalau gitu tinggal kita cari persamaan karakteristiknya ya, persamaan karakteristik. Berarti kalau D kuadrat berarti dia adalah R kuadrat. Kalau turunan pertama berarti dia R pangkat 1. Kalau tidak ada turunannya atau nilai YT itu sendiri itu artinya R pangkat 0. R pangkat 0 berarti 3 aja ya, karena R pangkat 0 itu adalah 1 sama dengan 0. Jadi tinggal cari nilai akar-akarnya. Yang dikali menjadi 4 dijumlah jadi 3. Positif semua berarti min 3 dan min 1. Sorry, plus 3 dan plus 1. Gitu ya. Berarti R1 sama dengan min 3, R2 sama dengan min 1. Ya, yang dikali jadi 3, dijumlah jadi 4. 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Oke, kita udah dapat R1, R2. Berarti solusi homogen sama dengan C1 pangkat min 3T ditambah C2 pangkat min T. Min 1T. Ya, kita dari sini ke sini. Ini harusnya udah sudah lancar ya, karena kita sudah kuis tentang materi ini. Oke, lanjut. Tentukan solusi partikularnya. Berarti YP-nya jika bila XT-nya adalah cos. Nah, yang pertama harus kita tahu adalah pasangan partikular ketika dia bentuknya cos. Nah, solusi partikular dari cos T adalah A. Cos T ditambah B sin T. Ini yang di tabel ya, bisa dibuka lagi catatannya. Berarti, nah kita lihat di persamaan di soal ya, sorry, di soal turunan tertinggi adalah turunan kedua ya, berarti ini adalah order 2. Turunan kedua, artinya si solusi partikularnya harus kita buat sampai turunan kedua juga. Jadi kita turunkan dulu satu kali, YP aksen T, cos diturunkan menjadi min A sin B, sin T, sin diturunkan jadi cos, jadi plus B cos T. Lalu kita turunkan lagi satu kali, jadi YP double aksen, jadi min A cos T dikurang B sin T. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita masukkan ke persamaan. Ya kan? Berarti kita ubah dia jadi D kuadrat per DT. Y P T ditambah D per DT. Y P T ditambah Y P T sama dengan cos T. Kan gitu ya? Nah,
Berarti D kuadrat per DT YP itu adalah turunan kedua dari YP. Tadi turunan kedua dari YP adalah min A cos T min B sin T. Nah, ini tadi ditambah berapa di soal? 4, 4, dan 3 ya. Ini kan ya. Ini kita lanjut. Ini adalah hasil turunan kedua ditambah 4 dikali turunan pertamanya dari YP, yaitu min A sin T ditambah B cos T. Ditambah lagi 3, YP-nya adalah A cos T ditambah B sin T. Nah, sama dengan, jangan lupa, T sama dengan cos T. Tadi itu. Oke, kita lanjut. Berarti yang cos sama cos, yang sin sama sin. Cos T lihat konstantannya ada apa aja. Lihat sini, ada min A, ada 4 dikali B, ada 3 dikali A. Berarti cos itu ada min A tambah 4B tambah 3A. Gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang yang sin. Sin sama sin. Sin T, ada apa aja? Sin T ada min B, ada 4 kali min A, ada 3 kali B. Berarti ada min B, min 4A, plus 3B. Oke, sama dengan cos T. Gitu ya. Nah, sekarang yang ini, yang hijau. Yang hijau jadinya min A tambah 4B tambah 3A, berarti jadi 2A tambah 4B. Kan? Yang merah, yang sin, konstantanya berapa aja? Berarti min B, min 4A tambah 3B, jadi hasilnya adalah min 4A tambah 2B. Ini belum selesai, kita lihat. Yang warna hijau itu adalah konstanta dari cos. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Di ruas kanan, cos ada kan, tapi konstantanya berapa di sini? 1 berarti kan? Ya udah, berarti 2A tambah 4B sama dengan 1. Lalu di ruas kiri ada sin, tapi di ruas kanan nggak ada sin kan? Berarti kita bisa anggap sin ini adalah 0. Nah, kalau udah kayak gini ya, berarti kita tinggal eliminasi substitusi. Ini kali 1, misalnya ini kali 2. Berarti 2A tambah 4B sama dengan 1, min 8A tambah 4B sama dengan 0. Kita tinggal kurangin, berarti hasilnya adalah 10A sama dengan 1. A adalah 1/10 atau 0,1. Sudah dapat A, berarti kita bisa dapat B. Anggaplah ini adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi, kalau kita ikutin persamaan 1, yaitu 2A tambah 4B sama dengan 1, dengan A-nya adalah 0,1, berarti 2 dikali 1/10 tambah 4B sama dengan 1, maka 4B sama dengan 1 dikurangi 2/10, maka B sama dengan 8, sorry, maka B sama dengan 2/10 sama dengan 0,2. Ya, kita udah dapet A-nya, udah dapet B-nya. Berarti, karena itu, kita bisa dapat YP-nya adalah, A-nya adalah 0,1 cos T ditambah 0,2 sin T. Gitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Yang D. Nah, yang D itu diminta tentukan solusi total Y total kalau Y0 itu sama dengan 0 dan turunan dari Y0 itu adalah 0 gitu ya. Oke, nah kalau gitu tinggal kita masukin. Tadi kita udah punya YT itu, Y total dari T itu adalah Y homogen
ditambah Y partikular. Ya kan? Y homogen yang tadi adalah C1 pangkat min 3T ditambah C2 pangkat min T tambah fungsi partikularnya adalah 0,1 cos T tambah 0,2 sin T. Nah, di sini diketahui kalau Y0 di hasilnya 0, berarti kita masukin aja. Ini kan anggaplah Y atau T sama dengan kita masukin ketika T-nya adalah 0. Berarti C1 pangkat min 3 kali 0 tambah C2 pangkat min 0 tambah 0,1 cos 0 ditambah 0,2 sin 0. Gitu ya. Nah, ketika Y0 dia nilainya 0. Berarti ini C1 tambah C2 tambah 0,1. Nah, berarti kita bisa bikin min 0,1 sama dengan C1 tambah C2. Ya, ini kita bisa buat dia adalah persamaan pertama. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Nah, sekarang kita cari persamaan kedua. Katanya persamaan kedua adalah turunan dari YT itu hasilnya juga 0. Udah kita bikin. Berarti em, Y, sorry, Y aksen YT gitu ya, Y total. Y total aksen T sama dengan diturunin. Tadi kan YT-nya adalah ini ya. Ini kan Y total T. Berarti C1 pangkat min 3 T diturunin jadi min 3. C1 pangkat min 3T. Ini min C2 pangkat min T. Sebenarnya diturunin ya. Cos diturunin jadi min sin. Sin diturunin jadi cos. Nah, ini masukin ketika Y T aksennya adalah 0. Di min 3 C1 pangkat min 3 kali 0. Selanjutnya sin 0 tambah 0,2 cos 0. Hasilnya adalah 0 ya. Berarti ini adalah min 3C1 min C2. Sin 0 adalah 0, berarti ditambah 0,4. Ya. Dan tinggal kita pindah ruas, berarti nilainya adalah 0,2 sama dengan 3C1 ditambah C2. Ini adalah persamaan kedua. Terus gimana ini? Udah eliminasi substitusi lagi ya. Berarti eliminasi substitusi C1 tambah C2 sama dengan min 0,1 menjadi persamaan 1. Dan 3C1 tambah C2 sama dengan 0,2. Ini dari persamaan kedua. Nah, ini bisa tinggal kita langsung kurangi aja. Kita kurangi, berarti jadi min 2 C1 sama dengan min 0,3. C1 sama dengan 0,3 per 2 sama dengan 0,15. C1 udah dapat, kita bisa cari C2 kan? Berarti ya, jadi C1 tambah C2 sama dengan min 0,1. Maka 0,15 ditambah C2 sama dengan min 0,1. C2-nya adalah min 0,1 dikurang 0,15. Jadi C2 sama dengan min 0,25. Oke, berarti Y total T itu adalah C1 tadi kan ya 0,15 pangkat min 3T min 0,25 pangkat min T tambah 0,1 cos T tambah 0,2 sin T. Jadi goalsnya adalah kita mencari C1, C2 untuk memenuhi yang ini nih. Nah, gitu. Oke. Ini untuk nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor terakhir. Nah, nomor terakhir di sini perhatikan sistem data didefinisikan respon impuls H1 dan H2. Oke. Yang diminta pertama adalah dapatkan respon frekuensi dari H1. H1T itu sama dengan pangkat min T UT. Nah, menggunakan transformasi Fourier,
ada pasangannya ya. Jadi kalau yang E pangkat min TUT, tinggal kalian lihat lagi di tabel, berarti H1 J omega itu adalah 1/J omega ditambah 1. Ya, atau biasanya di tabel itu ditulisnya 1/1 ditambah J omega. Oke, karena kenapa 1? Karena di sini konstantanya 1. Berarti kalau misalnya pangkat min 2T, T, maka hasil transformasi Fourier-nya adalah berarti H J omega 0 sama dengan 1/2 tambah J omega. Gitu ya. Yang udah pernah kita pelajari di kelas, coba dibuka-buka lagi. Oke, sekarang next yang D. Hitung respon frekuensi untuk H2 J omega. H2T-nya di soal adalah 2E pangkat min 2T UT. Gitu ya. Berarti transformasi Fourier-nya yaitu H2 J omega sama dengan, nah di sini ada apa? Ada konstanta. Nah, berarti yang kalau di nomor A itu di sini hanya 1. Kenapa 1? Karena di sini 1. Terus bawahnya, kenapa 1 ini? Karena di sini 1. Nah, berarti kalau sekarang di depan ada 2 nih. Yang ini ya. Ini ada 2. Berarti di sini atasnya juga 2. Oke. Per J omega ditambah berapa? Lihat yang warna biru. Yang warna biru yang di atas ini ya. Nah, di sini ada 2. Berarti tambah 2. Oke. Mana ya harusnya? Kita lanjut lagi. Yang C. Hitung respon frekuensi total. Nah, dapatkan HJ omega. HJ omega itu adalah H1 J omega kali H2 sorry, kali H2 J omega. Berarti sama dengan 1/J omega plus 1 dikali sama 1/J omega plus 2. Maka tinggal kalian kaliin biasa ya. Berarti 2 per ini J omega kuadrat tambah 3J omega tambah 2. Ya, tinggal dikaliin kayak biasa. Yang D itu diminta respon impuls secara keseluruhan. Oke, berarti yang diminta adalah apa? HT ya. Kita minta HT. Berarti kita harus cari dulu HJ omega. Dari HJ omega kita kembalikan lagi dia ke bentuk HT. Kalau di sini A dan B kan dia awalnya HT diubah ke HJ omega. Nah, sekarang HJ omega dipindah ke HT. HJ omega-nya kan kita udah dapet nih sebetulnya kan. HJ omega itu sama dengan 2 per J omega kuadrat tambah 3J omega tambah 2. Tapi kan sulit ini kalau mau kita transformasikan kembali ke domain waktu kan. Jadi kita sederhanakan lagi. Nah, yang bawah ini bisa nih. Ini kan ada J omega kuadrat ya. J kuadrat itu kan hasilnya adalah min 1. Berarti 2 per min omega kuadrat tambah 3J omega tambah 2. Oke, berarti ini sama dengan, bisa kita ubah lagi bentuk di bagian penyebutnya. Yang konstanta, sorry, yang real sama real ini kan bilangan real, ini juga bilangan real. Kalau yang ini dia ada J-nya, berarti dia adalah imajiner. Berarti real sama real, imajiner sama imajiner. Berarti kita bisa kumpulkan dia menjadi 2 min um, omega kuadrat. Oke, oke, 2 min omega kuadrat ditambah 3J omega. Gitu ya. Nah, berarti ini hasilnya adalah 2 per ini J omega plus 1 dikali J omega plus 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa pakai pecahan parsial ya. Berarti A per J omega plus 1 ditambah B per J omega plus 2. Oke, nah kita cari A-nya. Berarti untuk dapat A,
Untuk dapat A itu adalah 2 per eh, J omega plus 2. Kita masukin J omeganya adalah min 1. Berarti hasilnya 2. Untuk dapetin B, berarti 2 per J omega plus 1. Kita masukin J omega sama dengan min 2. Maka hasilnya adalah min 2. Berarti kita bisa sederhanakan J omega itu jadi 2 per J omega plus 1 dikurangi 2 per J omega plus 2. Maka kalau ini mau kita kembalikan lagi ke HT, kita udah lihat bentuknya kalau kayak gini, berarti dia adalah 2E pangkat min TUT dikurangi 2E pangkat min 2T UT. Oke, ini kita udah pelajari ya dari yang tulis juga, bentuknya seperti ini. Terakhir, yang G itu adalah jika inputnya adalah impuls T-2, tentukan nilai IT. Nah, kalau X-T-nya sama dengan delta T min 2, 2T min 2, maka YT-nya gimana? Nah, berarti XT sama dengan DT, YT sama dengan HT, sama dengan 2E pangkat min T UT dikurangi 2E pangkat min 2T UT. Nah, kalau misalnya XT-nya bergeser, 2T-nya, yaitu 2T min 2, berarti YT-nya juga sama dengan HT min 2. Ya udah, berarti 2E pangkat min T min 2, gitu ya, UT dikurang 2E pangkat min 2 T min 2 UT. Berarti hasilnya gimana? Hasilnya adalah 2E pangkat min T plus 2 UT dikurangi 2E pangkat min 2T plus 4 UT. Selesai. Itu ya. Oke.